Halo Nawasena Muda, selamat datang di podcast UNBL. Kembali lagi bersama saya Najwa Isirama selaku host pada episode kali ini. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang pemilu raya mahasiswa atau yang bisa kita sebut Prama UNBL. Beberapa hari kemarin, Panitia Prama UNBL tahun 2023 telah melakukan perhitungan suara calon kandidat pimpinan Orma UNBL. Nah, sebelum ke perhitungan suara UNBL, lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu nih apa sih Prama itu, bagaimana mekanismenya, lalu juga ngapain aja sih ya. Kebetulan pada episode kali ini kita mengundang salah satu panitia dari Prama UNBL, yaitu ketua pelaksana dari kegiatan tersebut. Langsung saja kita sambut Arif Kurniawan. Halo Nawasena Muda. Oke. Arif, boleh nih perkenalan diri kamu dulu, seperti nama, lalu juga prodi, semester berapa, dan asal daerahnya dari mana? Oke, halo, perkenalkan nama saya Arif Kurniawan. Saya mahasiswa baru Universitas Borneo Lestari, Fakultas S1 Farmasi, dan saya tinggal di Banjarbaru di Kalimantan Selatan pastinya. Oke, asal dari Banjarbaru juga ya? Ya, betul, Oke, Kak. sama dong. Lanjut, sebelumnya kita mengenal terlebih dahulu nih, apa sih Prama itu, Arif? Prama tersendiri itu kepanjangannya Pemilu Raya Mahasiswa, Kak. Nah, untuk Prama itu tugasnya itu menanggung jawab, Kak, untuk bagaimana sih pencoblosan dan pemilihan calon ketua Ormawa nih yang akan datang, begitu, Kak. Oke, pemilihan ya, Ormawa Ya, UNBL. Oke, keterlibatan kamu dalam kegiatan Prama ini, yaitu kan sebagai ketua pelaksana ya. Kira-kira bagaimana sih proses atau mekanisme kamu nih sehingga kamu itu terpilih menjadi ketua pelaksana Prama tahun 2023? Oke, jadi kayak gini, Kak. Kan waktu itu ada teman saya itu membagi jarkom ke grup angkatan nih. Oke. Dari DPM bahwasanya buat ada delegasi dari mahasiswa baru S1 Farmasi buat mengikuti kepanitiaan itu. Nah, terus pada hari Minggu entah tanggal berapa itu lupa, Kak ya. Iya, oke, Itu diadakan tuh seleksi wawancara siapa yang nantinya akan lanjut dan siapa nantinya akan gugur ya di situ, Oke. Kak. Mungkin dari situlah saya dipilih jadi ketua panitia. Ketua pelaksana Prama tahun 2023 ini Iya, ya. Kak. Oke. Kira-kira boleh nggak sih dijelaskan kapan kegiatan Prama ini kemarin dimulai, terus juga rangkaian apa aja sih yang dilakukan oleh panitia Prama, seperti persiapannya juga mungkin? Boleh. Untuk Prama tersendiri itu setelah dibentuknya kepanitiaannya itu pada tanggal 11 sampai 20 Oktober 2023 pastinya itu diadakannya registrasi, Kak, untuk calon ketua Ormawa nih, calon dan wakilnya pastinya. Nah, di situ setelah diadakan registrasi Pak, dan tanggal 20 itu kan terakhir. Nah, dilanjutkan dengan sesi wawancara nih, Kak, pada tanggal 31 Oktober 2023. Nah, di sesi wawancara tersebut itu kami adakan secara satu hari karena nggak memungkinkan kan untuk 2 hari atau 3 hari dilihat dari kesibukan dosen karena kan kita di situ ngajak dosen juga ke prodi dekanat di situ. Jadi wawancaranya bareng dosen juga gitu ya. Iya, Oke, iya. lanjut. Lanjut untuk acara ketiga yaitu sesi debat, Kak. Debat. Sesi debat pada tanggal 9 sama 10 November 2023. Nah, untuk sesi debat tersebut nanti diadakan 2 hari. Kemarin bukan nanti, Kak, maaf. Kemarin diadakan Kemarin 2 hari. Ya, kemarin. Kemarin diadakan 2 hari, yaitu pada tanggal 9 dan tanggal 10. Kami bagi 2 sesi, karena kan nggak memungkinkan nih untuk runtutan acara dari Seluruh Ormawa. Nah, iya betul. Kan dengan banyaknya Ormawa gitu nah jadinya Iya, betul banget. diadakan secara 2 hari. Terus ada juga nih sesi kampanye. Nah, sesi kampanye itu terbagi jadi 2 sesi, Kak. Ran, kalau boleh tahu di mana ya ada pendaftaran profesi apoteker? Pendaftaran profesi apoteker untuk siapa, Dok? Untuk keluarga aku. Oh, untuk keluargamu. Anak farmasi juga ya? Iya, kebetulan lulus tahun kemarin. Oh, kebetulan banget aku baru lihat ada pembukaan penerimaan program studi profesi apoteker di Universitas Borneo Lestari. Kamu pernah dengar nggak sih univ itu? Kalau Universitas Borneo Lestari aku pernah dengar sih, tapi kalau boleh tahu apa ya nama Instagramnya? Instagramnya ada
PMB UNBL. Coba kamu cek deh. Di sana lengkap banget informasi seputar pembukaan penerimaan program studi profesi apoteker. Dia dibuka mulai tanggal 1 sampai 20 Desember. Pas banget kan, ini baru masuk bulan Desember. Iya sih. Untuk kelengkapan berkasnya, kalau boleh tahu apa aja sih? Ya, untuk syarat-syaratnya kamu bisa lihat di Instagram PMB UNBL tadi, itu udah lengkap banget terkait syarat-syaratnya, cukup mudah dan nggak ribet. Jadi rekomendasi banget buat anak-anak farmasi yang baru lulus S1 dan mau lanjut ke program studi profesi apoteker. Oh iya, nanti ku infokan sama keluargaku. Terima kasih ya Ran untuk informasinya. Oke, sama-sama. Yuk buruan daftarkan diri kalian di UNBL. Kalau gitu, ayo kita ajak teman-teman semua untuk kawal mimpimu bersama Universitas Borneo Lestari. Yaitu secara online dan offline. Oke. Kalau secara online berarti di mana tuh? Untuk secara online tersendiri itu biasanya untuk calon ketua dan wakil ketuanya kayak memposting poster visi misi mereka. Oh, gitu menyebarluaskan Nah, ya. ya bisa juga lewat video-video reels tuh, snapgram biasanya disebarkan, di tag-tag di grup di akun Instagram kemahasiswaan, UNBL dan Prama sendiri. Kalau gitu. offline berarti secara langsung ya, langsung ke orangnya. Maksudnya membagikan poster gitu ya, semacam inggih, seperti itu. inggih, kalau offline Oke. itu semacam gitu Kak. Nah, oke. Kira-kira kemarin yang wawancara debat itu apakah dilakukan secara online atau offline? Untuk wawancara debat itu secara hybrid Kak. Karena kan kita nggak bisa juga ngatur waktu dosen kan. Nah di situ kami tanyakan dulu dosennya bisa online atau offline. Yang online kami adakan secara online lewat Zoom pastinya. Kalau untuk offline ya kami adakan juga secara offline di ruangan tersebut dosennya. Gitu. Kira-kira kemarin mengajak dosen dari mana saja nih, fakultas-fakultas mana saja nih? Untuk dosen-dosen itu pertama pasti dari dekanat, terus dari semua kaprodi, dari fakultas farmasi, terus itu ARS, Iya. gizi, D3 farmasi dan TLM Kak. Oke, berarti masing-masing prodi ya. Nah, iya. Oke banget. Oke, selama kegiatan ini berlangsung, apakah ada kendala atau hambatan nih ketika menjalankan kegiatan Prama tersebut? Untuk hambatan, secara kalau hambatan pasti setiap agenda atau setiap acara itu pasti ada Kak. Secara tersendiri kayak dari registrasi, wawancara, debat dan sampai pencoblosan tersendiri ada masalahnya lah. Tapi untuk secara keseluruhan ini ada juga Kak. Paling kayak gini, misalnya kan kami kan mahasiswa baru nih, kami kan kebanyakan panitianya dari mahasiswa baru. Nah kami ini kayak butuh beradaptasi nih, gimana sih kepanitiaan di kampus kayak gitu. Nah Kak, dengan pasti mereka tuh kayak nervous juga kayak gitu, Baru canggung pertama juga. kali, Nah, first time itu. gitu ya ikut kepanitiaan. Karena ya apalagi ini tuh besar banget ya, panitia Prama itu tidak mudah gitu. Karena menghandle seluruh ormawa, terus mahasiswa UNBL yang begitu banyaknya. Oke, boleh lanjut? Dengan rentetan acara yang banyak kan susah Iya, juga. Nah di situ, betul. nah dari situ tuh ada juga kayak mungkin miskomunikasi lah satu dua Kurang orang. koordinasi antar panitia Pramanya gitu ya. Iya. Oke, wajar lah itu terjadi di suatu kegiatan ya. Oke, itu aja. Oke, bagaimana kira-kira kamu ini memberikan solusi atau memecahkan masalah dari kendala tersebut yang baru kamu sebutkan tadi nih? Oke, untuk itu ya Kak, pertama kami pasti lebih mengadakan kayak rapat lagi, maksudnya tuh lebih sering lagi dengan kami sering kumpul nih, jadinya apa sih yang kurang gitu, nah apalagi nih ini yang apa yang harus dikerjakan, apa job listnya, jadi kami tahu tugas-tugas masing-masing apa yang harus Iya. dikerjakan. Terus sama juga karena mereka itu kan seperti jadi MC atau jadi apa itu kan mungkin ada yang pertama kali, nah itu saya beri motivasi sedikit lah begitu Kak. Support ya? Iya, support lah gitu. Oke. Kata saya kalau salah tuh nggak apa-apa, kita malu semua di sini, kita salah, kita belajar lagi, kita evaluasi lagi untuk kedepannya begitu Kak. Karena untuk kedepannya juga Nah, kan iya. namanya juga belajar tadi untuk kedepannya lebih baik lagi. Kepanitiaan Prama kan baru pertama kali gitu, nah jadinya ya harus mau nggak mau harus belajar lebih baik Iya, lagi lah. betul banget. Oke, kira-kira oke lanjut ya, beberapa hari kemarin kan
sudah dilakukan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan pimpinan Orma UNBL. Boleh nggak sih disampaikan terlebih dahulu pimpinan-pimpinan yang terpilih beserta dengan pendapatan suaranya gitu. Oke, sebelum itu saya jelaskan dulu sebentar ya Kak. Oke, boleh. Untuk DPM itu dilakukan pemilihan secara internal Kak, internal DPM sendiri. Oke. Untuk kayak BEM, UKM sama HIMA itu secara eksternal Kak, dilakukan oleh pencoblosan dari seluruh mahasiswa per fakultas. dibedakan begitu. gitu ya, Iya, oke. iya. Boleh disebutkan pimpinan Ormawanya apa aja nih ya kira-kira? Untuk pimpinan Ormawanya yang pertama dari DPM sendiri ya Kak. Dari Rahmat Hidayat dan Najwa Aisyah Rahma. Kak sendiri kan? Oke. Nah teman-teman, lanjut. Lanjut, BEM. Untuk dari BEM itu dari Kak Muhammad Edo Barunas dan Muhammad Alfi Akbar dengan hasil suaranya 547 suara. Oke. Oke, untuk lanjut lagi ke Ormawa UKM yaitu dari Kak Zain Muhammad Fahrianur dan Syafina Azahra dengan hasil suara 498. Cukup banyak nih. Iya, UKM ya. Terus lanjutkan dengan Ormawa Hima 1 ARS Ya. yaitu dari Karyanti Muhammad Kipli Kamal dan Iqbal Nopianto dengan suara 38 Kak. Soalnya kan ARS kan dikit juga mahasiswanya. Iya. Kayaknya kebanyakan ini kurang sah tadi ya. Nah, iya Kurang kebanyakan. sah. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu dari yang selanjutnya mohon maaf Kak, yaitu dari S1 Gizi Ahmad Hadi Maulana dan Diah Ayu Arianti dengan hasil suara berapa ya Gizi? 43 suara Kak. Oh iya, Oke. itu kurang lebih kayak RS juga. Soalnya dikit mahasiswanya. Dikit mahasiswanya, beda kan kalau S1 Farmasi. Selanjutnya dari Ormawa S1 Farmasi yang terpilih Kak Lutfia Rizky Ananda dan Mirsa Nabiha yaitu dengan hasil suara di 207 Kak, lumayan banyak nih. Karena di farmasi. Farmasi kan banyak itu. Lingkupnya luas. Terus yang selanjutnya dari Gubernur Hima Farmasi di D3 yaitu Kak Yeni Felianti dan Nabila Nurjulfa dengan suara D3 Farmasi 52 suara Kak. Oh, oke. Itu untuk D3 Farmasi. Terus selanjutnya Hima TLN yang terpilih jadi ketua dan wakil ketuanya dari Kak Muhammad Kifli dan Muhammad Hafiz Ihsan dengan suara 72 suara Kak. Cukup banyak ini. Iya, oke. Selanjutnya dari hasil pemungutan dan perhitungan suara kemarin nih. Kan tadi beberapa ada yang dikit juga ya, termasuk kayak misalkan tidak sah dan golput. Nah, kira-kira berapa sih persentase suara yang golput atau suara yang tidak sah gitu? Terus kenapa juga suara itu tidak sah? Bisa dijelaskan? Izin jelaskan nggak? Oke, silakan. Oke, untuk suara yang tidak sah itu kan secara kami hitung itu lumayan dikit lah. Kira-kira persentasenya 10%-an enggak? Dibanding 10% banding 90% ya. Oke, lanjut. Enggak tahu juga niatnya itu kayak gimana, tapi untuk yang tidak sah itu karena biasanya itu ada yang coblos itu dua paslon, kedua-duanya dicoblos Kak. Oh gitu. Itu kan- Dua-dua paslon, jadi paslon 1 dicoblos, paslon 2 juga dicoblos. Nah, betul. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Oke, yang kedua? Yang kedua itu mungkin karena benci atau marah sama satu paslon itu coblosnya berkali-kali Kak. Bisa 3 sampai 4 kali. Jadi kalau misalkan berkali-kali itu nggak sah Nggak gitu. sah itu Kak. Oh. Kan sudah kami beritahukan di IG Brahma gitu nah. Cara pencoblosan yang benar gitu. Tutorialnya kan ada di situ. Oh, oke, yang ketiga? Yang ketiga ada juga yang terakhir nih ya, Kak. Ini nggak jelas pakai pulpen. Loh, disediakan di situ paku, tapi ada yang entah bercanda atau apa pakai pulpen contreng gitu, Kak. Oh, dia ngecontreng bukan bukan, coblos. Oh, bukan kayaknya coblos. kayaknya belum pernah ikut pemilu dia ya. Mungkin. Oke. Jadi itu tadi penyebab suara tidak sah gitu Iya, ya. betul, Kak. Oke, lanjut. Setelah melaksanakan kegiatan Prama UNBL pada tahun 2023 ini, apakah ada ketertarikan kamu bisa bergabung di Ormawa UNBL atau mungkin langsung menjadi calon pimpinan Ormawa gitu? Untuk Karena udah jadi ketuplak gitu. aduh, mungkin gak sampai ilmunya untuk jadi ketua Ormawa gitu nah. Masih pemula gitu kan di kampus ini. Oke. Untuk
ketertarikan di Ormawa pasti ada, Kak. Pasti ada. Untuk Ormawa apa dan apa tuh belum tahu lagi, Kak, masih dipikirkan, masih bingung nih. Masih ini ya, tapi mau. Mau. Oke. Kalau kira-kira mau hima atau di bagian hima atau misalkan kayak DPM, UKM atau BEM gitu? Masih belum ini juga ya, belum kepikiran. Pasti sih kemungkinan kepikirannya di hima dulu deh, Kak. Oh, hima dulu. Jadi mau fokus ke hima, Hima dulu. prodi. Kan Oke. sekalian kenalan sama seangkatan gitu. Nah. Oke, boleh. Oke. Selanjutnya, seberapa penting sih menurut kamu tentang keterlibatan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan Prama ini? Untuk kegiatan Prama ini menurut saya lebih penting ya, sangat penting lah. Dan ini kebutuhan bagi mereka. Soalnya nih biar tahu, biar mengenal siapa sih yang jadinya akan jadi ketua dan wakil ketua, siapa sih yang memimpin mereka nantinya gitu. Nah, Sebagai kandidat pimpinan iya, Ormawanya. masa nggak tahu siapa-siapa tiba-tiba jadi ketua asal nyoblos aja gitu kan nggak enak juga kayak gitu. Oke. Nah, dia nggak kenal siapa pemimpinnya. Makanya jadinya berperan penting banget Nah, ya mahasiswa. seharusnya. Oke. Berdasarkan pembahasan kita tadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan Prama ini adalah pemilu raya mahasiswa tadi itu ya. Terus juga Prama ini juga keterlibatan antara mahasiswa itu kan sangat penting banget gitu Iya, ya. betul sekali, Kak. Terus juga tadi cara pencoblosan yang benar dan salah teman-teman itu penting banget ya, penting banget. Kalau misalkan satu suara aja nggak sah, nggak masuk di kandidat pimpinan Ormawa kita. Seperti itu ya kesimpulannya. Oke, yang terakhir banget nih, kira-kira berikan satu kata untuk UNBL seperti biasa. Oke deh. Untuk UNBL nih. Untuk Oke. UNBL. Satu kata aja. Satu kata aja. Boleh satu kalimat. kira-kira boleh satu kalimat, boleh satu kalimat nggak ya? Udah satu kata aja deh. Satu kata aja, oke. Untuk UNBL, satu kata untuk UNBL, apa ya? Apa ya kira-kira? UNBL adalah kampus terbaik. Oh, itu dua kata dong. Iya, lupa, Kak. Satu kata aja. UNBL terbaik. Oh, Oke. terbaik. Oke, Kira-kira terbaik. kenapa tuh terbaik? Ya, dari sini nih dapat pembelajaran bener-bener kayak gimana sih ngatur diri, ngatur waktu di situ, Kak. Oke. Mungkin yang dulu-dulu sekolah dulu kan kayak masih ya telantar gitu lah kita nggak peduli sama diri sendiri. Iya, gitu. iya. Jadi kalau di UNBL maksudnya jadi kampus gitu ya. Jadi bisa yang kayak gitu yang bisa kamu sebutkan tadi gitu. Manage kan kayak waktu apa dosen ada nggak ada itu kan kita yang cari, nah di situ. Jadi belajar lagi gitu ya belajar kita. Oke, itu tadi satu kata untuk UNBL dari Arif Kurniawan. Oke. Pertanyaan tadi sekaligus menutup episode kali ini. Terima kasih untuk Arif Kurniawan yang sudah bersedia menjadi tamu di podcast UNBL kali ini. Lalu terima kasih juga pada para pendengar podcast UNBL, para nawasena muda. Jangan lupa dengarkan dan saksikan episode-episode lainnya. Sampai jumpa lagi di episode podcast UNBL selanjutnya. Bye. Bye-bye. See Terima you. kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali.